Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yuhlihhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah itu gue. Salam serta salawat kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga karena hanya dengan mengharap syafaatnya lah kita bisa bertemu kembali sebagai keluarga di surganya Allah yang tertinggi kelak. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan ke pembahasan di bab 49. Dan malam ini adalah malam spesial nih ceritanya Umi, karena kami mengundang para bidadari surga yang lain dari majelis yang lain untuk bergabung malam ini. Iya, boleh. Insya Allah kita banyak temennya hari ini ya Umi ya malam ini. Semoga menambah keberkahan barokah. Di mute dulu, di mute. Oke. Baik Umi, silahkan waktu dan tempat silahkan. Teman-teman kalau ada yang ini kami di ini kelas tauhid, kitabnya kita pakai kitab ini. Terus ada di bab 49 halaman 105. Apa saya Pita, maaf ya. Baik, jazakillah khair Mbak Winda. Teman-teman jangan kaget ya kalau MC-nya rada-rada, dia memang masih ada darah TNI dalam badannya itu. Bukan ada, emang ada. Bukan ada. Bapaknya TNI, lakinya juga TNI. Anaknya bagus, perempuan semua. Aku capek. Minta doanya ya teman-teman semua. Amin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaqulanna hadzali. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Marilah selalu senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang Allah pilih kita hari ini bisa kumpul lagi melanjutkan pelajaran kita yang malam ini mencapai bab ke-49. Bab 49 ini kayaknya perasaan sejuta umat ya, mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal darinya. Tapi kadang-kadang ada quote-quote ya, quote-quote yang bertebaran yang kadang-kadang kedengarannya indah, kelihatannya indah, tapi kadang-kadang itu ternyata menyesatkan dan kita tidak menyadari hal itu. Sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman saya yang tercinta. Dari hostnya dulu Ibu Winda yang malam ini membata mentera kota. Kemudian Ibu Mima yang membiru langit dan Mbak Cynthia yang biru navy. Ya, kemudian Mbak Wiwi yang tetap dengan hitamnya istiqomah. Kemudian Mbak Rahma Juniati. Jilbabnya dari malam apa itu? Jumat malam apa tuh ya? Kata juga ganti-ganti, Mbak. Itu emang jilbab buat online. Jangan sampai ganti ntar nih ke dalam kamar nih. Ya, Mbak Arisinta Afriani yang nggak online bilangnya syukur, nggak online nggak ketahuan jilbab gue nggak ganti, kata yang nggak off cam, kata yang nggak off cam. Mbak Elsa, gimana udah di Cirebon Mbak Elsa belum ya? Mbak Asri, Mbak V, Pratiwi, bagaimana Mbak V, sehat malam ini? Alhamdulillah sehat Siap kita berjuang ya. Kamu nggak on cam? Kamu nggak on cam? Mbak Pratiwi nggak on cam? Nggak on cam deh sama kamu V, kenapa sih kamu malu sama aku ya? Jangan baru pulang kantor habis masak masih udah lepas segala-galanya. Aku
Masih di Kalau puncak. kayak tadi ikut aku ya. Dapat sinyal di puncak, Sa. Keren ya, Sa, nih. Mbak Wiwi, oh iya bener hitam ya, bukan hijau tua ya. Malam ini ya. Mbak Mary Rahmawati, Salsabila Masyhur, kenapa dirimu off cam? Tadi udah on cam, Mbak Mada. Lalu Mbak Arvita, Mbak Diah Anwar, Mbak Yulia. Ini Mbak Yulia Jogja kan? Besti saya di RPJL. Gresik, Oh ya, Gresik. Pokoknya tukang bacain kitab leluhur. Kemudian Mbak Prita Dewi, apa kabar Mbak Prita? Dari BSD, guru kita ya, guru PAUD. Alhamdulillah sehat, Masya Allah, Ya alhamdulillah. Allah. Mbak Heni, masih ngelonin Mbak Heni? belum Masih. mulai Ustazah. Ini masih baru pulang. Aduh, Oh, mohon maaf ya Ustazah, saya on off. aneh Izin emang on selalu off. maafin Mbak Heni, emang selalu off cam ente emang kalau bukan jadi hostnya RPJL kagak Iya, iya. Kalau itu pas ngungsi karena mesti. Pokoknya Harap Markus maklum Ustazah. Samudra pokoknya. Mbak Rifka Hanum, Amin, amin, amin. sehat insya Allah ya. Amin, insya Allah, Kita amin. Terima mulai kasih Ustazah. kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dikasih dalil ya dari firman Allah Ta'ala surat Fussilat ayat 50. Ini judulnya malam ini, mensyukuri nikmat Allah dan mengakui berasal darinya. Kadang-kadang kenapa judulnya kayak gini selengkapnya? Karena banyak kita mungkin sebenarnya kita bersyukur, tapi kadang secara lafaz suka nggak sadar. Nah, keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya, ya, bab sebelumnya itu kan tentang bergurau dengan menyebut Allah, itu udah ngolok-ngolok. Nah, sekarang tentang bersyukur. Ada syukur yang kadang-kadang lupa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seseorang kalau menisbatkan nikmat kepada perbuatan dan usahanya, ini adalah bentuk kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Nah, ini harus kita waspadai. Siapa di sini yang punya lapak online misalnya? Siapa? Raise hand. Aku. Mbak Winda. Mbak Winda siapa lagi? Mbak Cynthia tuh. Mbak Cynthia ini ya. Online. Ya, pokoknya gitu ya. Mbak Cynthia bisa pergi umroh. Iya dong, kan hasil usaha aku. Aku jualan udah 3 tahunan. Hasil bisa aku pakai umroh. Itu termasuk menisbatkan nikmat bukan kepada Allah Ta'ala, tapi kepada usahanya sendiri. Ya. Menisbatkan apa? Oh, menisbatkan. Menisbatkan itu menggantungkan atau menyandarkan nikmat itu tidak kepada Allah Ta'ala. Misalnya gini, kita kayak sering dengar perkataan motivator ya. Saya 5 tahun lalu bla 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 hanya seorang bla 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 lalu saya bla 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 sampai detik ini akhirnya saya ada di sini. Gitu ya. Detik ini saya ada di sini. Suka gak denger kayak gitu? Nah, beliau menceritakan perjuangannya lah dalam mencapai titik itu. Kalau kita ngomong pakai kacamata tauhid itu salah besar. Ya, salah besar omongan kayak gitu karena yang bikin kita bisa seperti itu adalah Allah Ta'ala. Yang bikin kita bisa kuat bekerja adalah Allah Ta'ala. Yang bikin kita misalnya dapat ide-ide cemerlang dalam pekerjaan, diterima sama bos kita, lalu kita berhasil, itu juga Allah Ta'ala. Jadi benar-benar semuanya harus kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita menisbatkan kepada usaha kita, itu bentuk kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Kenapa rububiyah? Karena rububiyah itu meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, yang ngatur, yang ngidupin, yang mematikan, yang ngasih rezeki, yang nahan rezeki, yang ngasih karunia, dan yang ngasih musibah, itu semua Allah Ta'ala. Artinya kalau kita ngomong rububiyah, itu pada kerjanya Allah. Ya, kalau uluhiyah kepada eksistensinya Allah sebagai zat yang satu-satunya kita sembah. Kalau rububiyah kepada kerjanya Allah. Ya Allah menciptakan, Allah ngatur, Allah ngurusin hambanya. Gitu ya. Nah, di sini kalau dia menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah, tapi dia menyangka bahwa dia adalah orang yang berhak untuk dapetin nikmat tersebut, ya apa yang diberikan pada Allah oleh Allah Ta'ala kepada bukan murni kebaikan Allah, tapi karena memang dia memang pantas dapat nikmat itu satu bentuk kecongkakan dan kesombongan dalam tauhid ibadah. Jadi nggak boleh. Satu sisi dia ngaku nih nikmat dari Allah, tapi di dalam hatinya yang lain tuh dibilang, ya pantas gue nih, pantas, emang udah cocok karena emang setahun ini alhamdulillah nggak tinggal tahajud gue gitu loh. Ngeri banget loh bisikan setan itu, benar gak? Jadi dia merasa pantas dapetin itu karena udah bertahun-tahun aku jaga duha aku, makanya emang Allah kasih ini. Nah, berarti seakan-akan Allah ngasih itu karena memang dia pantas, karena dia udah berusaha. Serem ya, serem banget kalau kita ngomong pakai kacamata tauhid. Sedangkan kita kasih pakai
hurufnya bold ya. Menjadikan manusia tidak bersyukur adalah misi utamanya iblis. Menjadikan manusia tidak bersyukur adalah misi utamanya iblis. Karena itu sifatnya iblis kan. Nggak bersyukur, nggak mau ngakuin, nggak mau jalan perintah Allah, sombong gitu kan. Maka kita kalau bisa baca dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, menghikayatkan ucapan iblis ketika dia dilaknat dan diusir dari surga di surat Al-A'raf 16-17. Allah Ta'ala berfirman, ya pas setelah ngusir iblis, bukan Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, ini omongannya iblis yang Allah sebutin. Iblis menjawab di surat Al-A'raf 16-17. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku akan benar-benar menghalangi mereka. Siapa mereka? Kita manusia ya. Aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Lalu aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan kau tidak akan mendapati dari mereka dan kau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Berarti iblis sudah yakin banget manusia tuh nggak akan banyak yang bersyukur padamu ya Rob, kalau aku udah datang mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Dan kata ulama, perempuan adalah pihak yang paling banyak terkena sama makar iblis yang satu ini. Ya, tidak bersyukur. Baru tadi pagi saya bahas di FB tentang tidak bersyukur. Itu loh quote yang bilang nafkah istri itu beda sama uang jajan. Ya, itu sebenarnya nggak ada di dalam kitab fikih mazhab manapun tuh nggak ada. Pembagian nafkah beda, uang jajan beda, nggak ada. Ya nafkah. Kayak misalnya Winda nih, ngasih anaknya uang sekolah. Sama di luar itu kadang ngasih uang jajan. Itu namanya nafkah semua. Nafkah itu kan infak. Infak tuh ya nafkah. Yang ngasih jajan. Kita neraktir teman aja namanya menafkahi, menginfakkan gitu loh. Jadi nggak ada istilah beda antara uang jajan dan nafkah istri. Ya itu orang-orangnya aja yang menormalisasikan Iya, kadang-kadang nafkah sama ya, jajan beda. istri yang awam baca itu jadinya mana ya uang jajan gue ini, ternyata kan kewajibanmu bukan cuma nafkah, nah, jadi nuntut kan. Padahal masya Allah suami sudah Kayaknya duitnya segitu-gitu aja juga ya. iya. Maka di sini kalau ngomong soal nggak bersyukur, perempuan paling banyak kena makar iblis yang ini. Karenanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Karena mereka banyak yang tidak bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat surga. Atau surga diperlihatkan ya kepada Nabi SAW. Lalu aku hendak mengambil seranting darinya. Seranting itu ngambil dari surga ya. Kata Rasulullah, sekiranya kamu dapat mengambilnya, niscaya kalian akan memakannya selama dunia masih ada. Itu seranting doang loh. Seranting doang dari surga. Itu bisa dimakan oleh penduduk dunia sampai selama dunia masih ada. Lalu aku melihat neraka. Maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti yang terjadi pada hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuni adalah perempuan. Mereka bertanya lagi, kenapa wahai Rasulullah? Ini para sahabat ya yang dengar Nabi bercerita. Maka beliau menjawab, karena kekufuran mereka. Nah teman-teman, kalau namanya kufur itu kan kafir. Kafir itu arti ingkar. Kalau dibilang kufur, berarti mereka tuh banyak yang ingkar. Ingkar sama apa? Ingkar sama nikmat dari suaminya. Karena kekufuran mereka, kata Rasulullah SAW. Terus sahabat bertanya lagi, apakah karena kekafiran mereka kepada Allah? Bukan, kata Rasul. Tapi mereka mengkufuri perlakuan dan kebaikan suaminya. Sekiranya kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun penuh, ya, ini katanya Nabi ya, kalau suami berbuat baik kepada istri selama 1 tahun penuh, full baiknya, tiap hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, lalu dia melihat setahun dibaikin nih, tapi kemudian dia melihat sekali saja tidak baik darimu, dia akan berkata, aku nggak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu, kata seorang istri kepada suami begitu. Gak ada lo ya baik-baiknya ke gue. Auzubillah min Ngeri dzalik. banget, ngeri. Nah, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku telah mengikuti sholat hari raya bersama Rasulullah SAW.
beliau memulainya dengan sholat sebelum menyampaikan khutbah, tanpa disertai dengan azan dan iqomah. Lalu beliau berdiri sambil bersandar kepada tangan Bilal. Lalu beliau memerintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini pesan Rasulullah ya. Pertama, bertakwa kepada Allah. Dan memberikan anjuran untuk selalu mentaatinya. Beliau juga memberikan nasihat kepada manusia dan mengingatkan mereka. Setelah itu beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. Jadi di tempat safnya perempuan nih. Begitu di tempat perempuan, Rasulullah berhenti dan memberikan nasihat kepada para perempuan. Apa kata Rasulullah? Nih, para perempuan, dengerin pesan Rasulullah khusus buat perempuan. Satu apa? Bersedekahlah kalian. Ya, bersedekahlah kalian karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Sedih banget. Ya. Apa sih manfaat sedekah? Manfaat sedekah itu memadamkan api neraka. Ya, manfaat sedekah itu memadamkan api neraka. Kalau perempuan pengen selamat dari neraka jahanam, banyak bersedekah. Ya, bersedekahlah kalian karena kebanyakan dari kalian akan menjadi bahan bakar neraka. Maka berdirilah seorang wanita terbaik ya, terbaik nih, paling soleha di antara mereka, dengan wajah pucat sambil bertanya. Kenapa ya Rasulullah? Kata perempuan itu. Kata Rasulullah, karena kalian lebih banyak mengadu, mengeluh maksudnya, dan mengingkari kelebihan dan kebaikan suami. Plok, gitu ya. Akhirnya mereka pun langsung menyedekahkan perhiasan yang mereka miliki dengan melemparkannya ke dalam kain yang dihamparkan Bilal, termasuk cincin dan kalung-kalung mereka. Ayo sekarang yang pakai cincin, kalung lemparin, buruan. Kata teman-teman, bagus online, coba offline. Saya gelarin sejadah ini. Iya. Bawa payung terbalik ya. Iya. Tidak berterima kasih kepada suami itu dan mudah melupakan kebaikan itu memang sifatnya perempuan. Itu udah sunatullahnya perempuan. Sunatullah ya. Fitrah ya. Sedangkan seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia adalah orang-orang yang tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Ya, kata Rasulullah SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Nggak akan bisa bersyukur sama Allah kalau orang itu nggak bisa berterima kasih sama manusia. Jadi bukan berarti kita syukur sama Allah lantas sama manusianya nggak perlu terima kasih. Ya gue terima kasih sama Allah ya, bukan mak lu kan cuma wasilah, jangan juga. Tetap hablum minan nas juga. Ya dengan ucapin jazakillah khair. Ya semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan. Ya la yashkurullah mal la yashkurul nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi di sini kita lihat di bukunya, dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata ini adalah hakku. Giliran lagi susah, dia ngadu-ngadu minta tolong sama Allah. Begitu lagi dikasih nikmat, dia bilang ini hak aku. Begitu juga di surat Al-Fajr. Ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Jadi manusia itu kalau dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, dia bilang, Tuhanku sedang memuliakan aku. Begitu nikmatnya lagi disempitin, dia bilang, Tuhanku sedang menghinakan aku. Perasaan dia berdua yang paling dekat sama Allah gitu ya. Allah tuh kayak ada masa baik sama masa ngambeknya sama dia. Dalam menafsirkan ayat ini, Mujahid mengatakan ini adalah karena usahaku dan akulah yang berhak dengannya. Dan Ibnu Abbas mengatakan maksudnya ini adalah dari diriku sendiri. Jadi orang-orang yang suka bilang, biarin aja, gue nggak sedekah, suka-suka gue nih, duit duit gue yang kerja, gue yang usaha. Nah, itu nggak boleh ngomong kayak begitu. Ingat ya, Bu Winda. Ya, firman Allah Ta'ala berbunyi, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dan Korun, ini perkataan Korun ya. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu, ini duit gue sendiri, gue yang usaha, dia berarti masih cicit cucutnya Korun Fix dia. Korun. Ya. Fix Korun. Fix Korun. Karena apa? Perkataan Korun sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmunya ada padaku. Ya emang gue pantas, gue kan belajar. Makanya sekolah. Gue dong makanannya bangku kuliah gitu. Iya. Jadi dia mau yang nyerayap ya, makan bangku kuliah, makan bangku sekolah. Enggak Mbak Cynthia? Ya.
Linda mau nyanyi rayap deh. Qatadah dalam menafsirkan ayat ini mengatakan maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Ahli tafsir mengatakan karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa akulah yang patut untuk menerima harta kekayaan itu. Dan inilah makna dari kata-kata Mujahid. Aku diberi harta kekayaan ini atas kemuliaanku. Nah sekarang kita ke hadis panjang ini ya. Pelajaran dari kisah 3 orang yang diuji. Sebelum kita ke hadis, saya bacain dulu. Dalam kehidupan kita yang fana ini, kita nggak akan mungkin lepas dari ujian. Kalau kita kasih satu kalimat judul kehidupan kita di dunia ini, judulnya Life is Never Flat gitu ya. Yang flat cuma TV doang, life is never flat. Kondisi sempit dan lapang, miskin dan kaya, semuanya itu ujian dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatun wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Selagi sesuatu itu bernyawa pasti akan merasakan ada sampai pada matinya. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Jadi memang dalam hidup kita ini selalu bergantian, ya bahagia, ya sedih, ya suka, ya duka. Ntar ketawa, besok nangis. Nah kalau kata orang tua tuh bener, jangan kebanyakan ketawa ntar nangis, emang bener lagi giliran nangis, gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas, dia berkata maksudnya Allah menguji kita dengan kejelekan dan kebaikan. Bek. Sama Binar pakai pedang. Enggak boleh bilang. Ya, Tadi aku bilang berkali-kali, tapi dia nggak nurut. bilang dong kesabaranku ada batasnya gitu. Ada bisa dilawan lagi. Ingat Icam, woman is always right. Maka bilangin mamanya Umi aja, mamanya Umi. Mamanya Dinar. Jadi Allah menguji kita Laporin dengan kemana kebaikan dan kebaikan, kegembiraan dan kesedihan, sehat dan sakit, kaya dan miskin, halal dan haram, taat dan maksiat, petunjuk dan kesesatan. Maka yang harus kita tekankan satu hal, bahwa kelapangan dan kekayaan juga adalah ujian. Kadang-kadang manusia menganggapnya susah doang yang ujian. Emang dikata orang yang kaya itu nggak dikasih ujian sama Allah Ta'ala. Harta itu juga ujian, malah ngeri kalau ujiannya adalah kelapangan. Ada teman saya saking bosannya sama keterbatasan, dia bilang, ya Allah, bosan ya Allah, ujinya pakai kekayaan aja, nggak apa-apa dah, insya Allah saya bisa, ya, gitu. Dia ngomong gitu beneran, coba banget deh. Nah di sini, tadi ya, fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akroman. Al-Fajr 15-17. Manusia itu kalau dia diuji sama Allah, dimuliakan, dikasih kelapangan, kesenangan, dia bilangnya Tuhanku telah memuliakan aku. Dia merasa dia paling disayang. Kayak gini deh kalau kita mau bilang zaman sekarang tuh, misalnya ada peristiwa kecelakaan, yang memakan banyak korban, ada yang selamat. Alhamdulillah Allah masih sayang sama saya selamat. Terus maksud lo yang meninggal tuh nggak ada yang disayang sama Allah, kan gitu. Soalnya omongan dia, omongan lagi bersyukur, tapi nggak tepat kan? Tambah lagi netizen membumbui, dia yang selamat itu ternyata lagi paginya habis nyebar-nyebarin nasi sedekahan. Nah lo, terus maksudnya yang meninggal tuh nggak ada yang sedekahan, kan begitu kan? Ini gimana? Setan Jadi tuh halus banget itu, ya setan halus banget masukin hati-hati manusia. Jadi di sini kalau dibilang, kalau kita lihat surat Al-Fajr ini cuma bisa dipahami oleh orang yang berilmu, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam yang dihikayatkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Naml 40. Waktu itu Nabi Sulaiman bilang, ini termasuk kurnia Tuhanku. Qala hadza min fadli Rabbi. Untuk apa? Untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Itu Nabi Sulaiman ngomong kayak begitu, makanya kekayaannya kagak terbatas. Prajurit ya bukan cuma manusia doang, karena Allah tahu dia itu orangnya bersyukur. Saya bersyukur Nabi Sulaiman, saking bersyukurnya. Karena memang kekayaan kan dari ujung ke ujung, timur ke barat, itu punya Nabi Sulaiman semua. Nggak ada yang bisa nandingin tuh kekayaan Nabi Sulaiman di dunia ini ya. Nah, Nabi Sulaiman minta sama Allah Ta'ala, 1 hari aja, biar deh dia ngasih makan seluruh makhluk Allah Ta'ala, tuh katanya Nabi Sulaiman. Kata Allah, kamu nggak bisa. Nggak apa-apa ya Rob,
sehari aja, sekali. Enggak 3 kali makan, enggak. Beneran nih, bener. Dibilang nggak bisa, dia ngotot. Dia merasa bisa, kenapa? Orang ini semua kayak dipercayakan ke dia kan di bumi ini udah. Ya udah, kata Allah Ta'ala, bikin dah. Disiapkanlah seluruh hidangan. Pokoknya dari timur ke barat, pokoknya diambil semua makanan, diolah segala macam. Selesai terus hidangan disiapkan, dia mulai dari makhluk laut dulu, penghuni laut dulu. Kayaknya dia mau bagi makhluk penghuni laut, penghuni daratan gitu kan. Tapi dia mulai dari penghuni laut. Ada di laut itu ikan namanya ikan nun. Itu paling gede. Kalau ngomong hiu, paus ini paling gedenya. Jadi baru ikan nun nih. Ikan nun doang nih. Dipanggil baru ikan nun doang ya, belum yang lainnya. Penghuni laut baru dia doang. Tiba-tiba makanan yang disiapkan tandas semuanya sama ikan nun. Yang disiapkan tadinya buat seluruh penghuni laut dan daratan. Tapi semua tandas sama ikan nun. Kata ikan nun, itu baru appetizer. Belum makanan Baru utama. non ya, belum mbak, belum tak, belum. Belum. Kata ikan nun itu pun baru makanan pembuka, itu belum makanan utamanya. Belum makan Dan utama. dia masih lapar. Disitulah Nabi Sulaiman beristighfar sama Allah. Sebenarnya padahal diminta itu bukan tanda dia sombong, bukan. Sebagai tanda syukur sama Allah Ta'ala, tapi ternyata Masya Allah. Ya, kekayaan Allah emang nggak bisa dihitung. Kemudian kalau kita ngomong soal ujian ke lapangan dan kekayaan itu lebih berat. Ya, kita lihat di hadis di bawah ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna salah satu mimbani Israel abroso wa akroa wa a'ma. Ada 3 orang dari Bani Israel, mereka itu satu penderita lepra, kedua kepalanya botak nggak bisa numbuh-numbuh rambut, jadi botak karena penyakit ya. Yang ketiga orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Yang pertama, datanglah malaikat kepada si penderita lepra dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Kira-kira apa, Win, kalau penderita lepra bertahun-tahun dari kecil, dibilang pengen apaan, pengen apa? Ya kulit yang indah dan rupa yang elok ya. Ini aku terusin aja ya. Aku terusin. Ia menjawab, rupa yang elok, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikan orang-orang ini hilang dari tubuhku. Maka diusaplah penderita lepra itu dan hilanglah penyakit yang dideritanya, serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kau senangi? Jawabnya, unta atau sapi. Ishak perawi hadis ragu-ragu antara unta atau sapi. Maka diberilah ia seekor unta yang bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini. Kemudian malaikat itu mendatangi orang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, rambut yang indah dan hilang dari kepalaku, apa yang telah menjijikan orang-orang. Maka diusaplah kepalanya dan ketika itu hilanglah penyakitnya serta diberilah ia rambut yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling kamu senangi? Jawabnya, sapi atau unta. Maka diberilah ia seekor sapi bunting dan didoakan, semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini. Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Ia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang. Maka diusaplah wajahnya dan seketika itu Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang ingin paling kamu senangi? Jawabnya, kambing. Maka diberilah ia dan kambing tersebut sehingga yang pertama mempunyai selembah unta, yang kedua mempunyai selembah sapi, dan yang ketiga mempunyai selembah kambing. Selanjutnya, Kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita lepra dan menyerupai diri dan keadaannya dan berkata, aku seorang miskin, telah terputus segalanya jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku, sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Anda, demi Allah yang telah memberi Anda rupa dan elok, kulit yang indah dan kekayaan ini, aku minta kepada Anda seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Tetapi dijawab, hak-hak tanggunganku banyak.
Malaikat yang menyerupai orang penderita lepra itu pun berkata kepadanya, "Sepertinya aku mengenal Anda. Bukankah Anda yang ini dulu menderita lepra? Orang-orang jijik kepada Anda, lagi pula melarat. Lalu Allah memberikan Anda kekayaan." Dia malah menjawab, "Sesungguhnya harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat." Maka malaikat itu berkata kepadanya, "Jika Anda berkata dusta, niscaya Allah mengembalikan Anda pada keadaan Anda semula." Lalu malaikat tersebut mendatangi orang yang sebelumnya berkepala botak dan menyerupai dirinya dan berkata kepadanya seperti yang ia katakan kepada yang pernah menderita lepra. Serta ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh yang pertama itu. Maka berkatalah malaikat yang menyerupai dirinya itu kepadanya, "Jika Anda berkata dusta, niscaya Allah akan mengembalikan Anda pada keadaan Anda semula." Terakhir, malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula. Dan berkatalah kepadanya, "Aku adalah seorang miskin, kehabisan bekal dalam perjalanan dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini. Sehingga aku tidak akan dapat lagi meneruskan perjalananku hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Anda, demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan Anda, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku." Orang itu menjawab, "Sungguh aku dahulunya buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku, maka ambillah apa yang Anda sukai dan tinggalkan apa yang Anda sukai." Tinggalkan Mungkin apa yang yang tidak Anda disukai. sukai ya. Demi Allah, Ya, demi Allah mungkin sekarang maksudnya aku tidak tinggalkan akan yang tidak Anda mempersulit sukai. Anda. Sorry. Iya, Mungkin maksudnya tinggalkan apa yang tidak Anda sukai gitu tidak kali ya. disukai. Ya. Aha. Demi Allah sekarang ini aku tidak akan mempersulit Anda dengan meminta Anda mengembalikan sesuatu yang telah Anda ambil. Karena Baik. Allah, malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata, "Peganglah kekayaan Anda karena sesungguhnya kalian ini hanyalah diuji oleh Allah. Allah telah ridho kepada Anda dan murka kepada kedua teman Anda." Insya Allah. Serem. Jadi mereka kayak bahasa Ngeri banget. Indonesia kacang lupa kulit ya. Jadi malaikat yang datang itu menyerupai sisi mereka dulu. Penderita lepra didatangin oleh malaikat yang menyamar sebagai penderita lepra juga. Orang botak yang didatangi malaikat yang menyamar sebagai penderita botak juga. Maka kalau kita boleh bilang, ujian kelapangan dan kekayaan itu lebih berat. Dari 3 orang tadi yang selamat cuma 1. Ya kan? Maka kalau kita pernah dengar ucapan bahwa ujian kekayaan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan, itu benar. Kita lihat hadis dari Usamah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW bersabda. Kata Nabi gini, "Aku berdiri di pintu surga. Maka aku pun menyaksikan bahwa kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin." Jadi nanti di surga itu yang pertama kali masuk itu dari umatnya Nabi ya. Pertama yang paling miskin dulu di dunia. Tapi yang soleh ya. Paling miskin, pokoknya yang miskinnya udah di luar Berobat. nurul. Miskinnya udah di luar nurul. Untung dulu nggak ada. Syukur nurul nggak ada. Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan orang-orang miskin itu paling banyak selamat dari fitnah kehidupan dunia. Ya, kenapa karena dia memang lebih selamat dari fitnah dunia. Sebaliknya orang-orang yang kaya sangat sedikit yang dapat selamat dengan ujian mereka. Berarti ini juga menunjukkan bahwa ujian kekayaan dan kelapangan itu lebih berat daripada ujian kemiskinan dan kesempitan. Maka Nabi pernah bilang gini, "Demi Allah," kata Nabi, "bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian. Tapi aku takut dunia ini dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba meraihnya seperti mereka berlomba-lomba. Lalu dunia itu membinasakan kalian seperti halnya mereka binasa." Jadi dunia itu dibentangkan, maksudnya kita tinggal ngeraup doang gitu loh. Siapa yang cepat, cekatan, cerdik, jeli, bisa di ngeraup. Yang nggak bisa ikutan ya nggak dapet gitu loh. Nah sekarang kalau teman-teman mau lihat kenyataannya memang sekarang begitu kan. Yang kaya makin kaya, Yang ya miskin kan? makin miskin. Mengapa orang kaya banyak masuk neraka? Karena sombong. Ya, satu sombong, kedua biasanya mereka menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu ciri-ciri sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya kenapa ngeremehin manusia? Karena itu tadi mereka merasa lebih berharta daripada orang lain. Ya, orang-orang kaya itu berkedudukan, punya kekuasaan, mereka tuh rentan terjangkit penyakit ini karena pemicunya ada pada diri mereka sendiri. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa kenapa kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang miskin dan lemah, karena mereka adalah orang-orang yang lebih selamat dari sifat sombong.
karena pemicunya tidak ada atau mungkin kecil. Makanya lebih apes lagi kalau ada prinsipnya biar miskin asal sombong. Sombong itu Bukan orang udah orang kaya kena penyakit sombong aja nggak selamat, ini udah orang miskin bilangnya biar miskin asal sombong. Ngeri banget ya. Berarti apes 2 kali ya. Apes 2 kali. Hmm. Udah miskin sombong pula. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lihatnya ya, dari hadis riwayat Muslim nomor 9. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau seberat biji sawi. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, kalau kita suka sama baju dan sendal yang bagus gimana ya Rasulullah? Nih laki-laki yang nanya kan. Emang kan laki-laki yang biasa dibeli cuman nggak jauh kan sendal, baju, jam gitu kan. Emang kita perhiasan kita dari hidung, telinga, waduh, dari atas. Kalau mau dipenuhin tuh badan kena semua itu kalau cewek. Kalau laki cuma pakai ikat pinggang, ya, sendal, dompet. Nah, kalau kita suka sama sendal dan baju yang bagus gimana? Kata sahabat nanya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu maksudnya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi artinya, kalau emang orangnya mampu dan dia senang barang branded, beli, ya nggak masalah gitu loh. Nggak masalah. Yang masalah tuh yang nggak punya duit tapi maunya branded gitu ya. Nah, sampai pinjol-pinjol pula, stres dan ntar. Ini udah basi, saya nanti beli yang baru. Udah basi. Ya. Jadi maksudnya gini, kalau mau tampil wangi, apa namanya, berkelas, nggak masalah selama memang dia mampu. Ya, kayak misalnya siapa yang bisa kita bilang ya, yang kaya banget. Saya bosan kalau pakai contoh Gigi Raffi Ahmad. Habis cuma dia doang yang nyata kelihatan. Iya kan? Jalan Syahrini dan misalnya Syahrini pakai tas harga 50 juta. Iya belum sombong dia, biasa kalau bagi dia. Kita beli tas 50 juta, ngap kita. Ya. Jadi bisa, Mbak, bisa encok. bisa encok kita. Nah, apakah kita mau bilang Syahrini itu lantas sudah berfoya-foya berlebihan? Ya enggak, orang dia duitnya misalnya 1 bulan juga 1 M, dia beli tas harga cuma 50 juta mah termasuk hemat dia, Bu. Hemat ya. Gitu. Jadi apa namanya, level apa namanya, bahasanya relatif ya, kesederhanaan itu relatif. Apa kita boleh ya asal siapnya ntar sama hisapnya gitu loh. Nah, kayak misalnya Imam Malik, saya udah pernah cerita di kelas, mungkin di sini juga pernah. Imam Malik itu ulama yang terkenal, dia tuh seneng banget pakai baju paling bagus bahannya. Baju yang terbaik dari segi bahan, terbaik dari segi jahitan. Kalau belanja makanan minuman itu dia maunya di tempat yang terbaik. Mungkin kalau kayak orang ranch market gitu kan. Misalnya stroberi di sono bisa ratusan ribu, kalau kita beli di pasar bisa 30.000 doang kan gitu. Itu contohnya gitu tuh, Imam Malik begitu. Jadi dia makan yang terbaik, dari bahan terbaik, bajunya juga terbaik. Pokoknya bangun rumahnya pun dari bahan-bahan yang terbaik. Dia nggak mau yang nomor sekian, nggak mau, dia pokoknya yang nomor 1 semua. Tapi beliau, nih, kalau mau baca kitab, mau baca doang ya di rumahnya ya, belajar ya. Beliau mandi dulu. Mandi itu mandi yang mandi keramas. Dengan sabun, sampo, pokoknya yang wangi. Udah mandi itu, dia pakai parfum yang terbaik, lalu dia pakai baju yang terindah, baru dia duduk, buka bukunya. Dia buat baca kitab. Baca kitab loh ya, dia mandi dulu. Teman-teman hari ini siapa yang belum mandi? Saya tanya. Udah sih tadi siang, sore. Dia pakai baju terindah loh. Sekarang dibuka jilbabnya, siapa yang pakai daster di dalam? Kan kita makan stroberi yang 30.000, Umi. Ya, kalau Imam Malik kan beli di range market, kita kan makmum Malik, kita bukan imam. Makanya nggak usah bertanya-tanya lagi, kenapa kita hafalannya tidak seperti mereka. Ya kan? Itu dia itu. Belajar dia pakai daster kau. Imam Malik baca sendiri aja pakai baju terindah. Nah, sekarang gimana caranya biar kita termasuk golongan orang yang bisa mensyukuri nikmat? Kita kasih judul cara mensyukuri nikmat. Ya, cara mensyukuri nikmat. 1, pergi ke Rumil. ada cumi kembang paya.
Winda pinter banget sih, Win. Masya Allah. Masuk Pak Eko ya nggak? Ya, nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Oke. Selesai. Nanti kalau kabel Bilang sama nenek, telepon ke Abim. Kak Abim punya duit, suruh beli adek es krim sana cepetan. Kami punya duit cepetan. Jangan sia-siakan. Kami Dia punya duit. habis ngebantu di tempat temennya yang punya lapak cuci sepatu, ikutan nyuci-nyuci dia. Dia bilang, di rumah juga gitu dong, Bim. Ya, Jangan dibayar soalnya di rumah ya. mensyukur nikmat itu dengan 3 cara. Ya, mensyukur nikmat itu dengan 3 cara. Kalau kata Syekh lagi ya, Syekh Saleh Muhammad Al-Utsaimin, Saleh bin Al-Utsaimin beliau bilang mensyukuri nikmat itu dia punya 3 rukun. Diam sono. Ya Allah, Icam. 1, mengakui dengan hati. Nanti kita jelasin. 1, mengakui dengan hati. Kedua, memuji Allah dengan lisan. Pertama, mengakui dengan hati. Kedua, memuji Allah dengan lisan. Ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Mengamalkan dengan anggota badan. Dengan sesuatu yang Allah ridho. Ini yang nomor 3 ya. Jadi dia ngamalin nikmat itu dengan anggota badannya dipakai untuk sesuatu yang Allah ridho. Dikasih sehat, dipakai ngaji. Dikasih mulus, ditutup. Gitu. Bukan dibuka ya. Kan tanah syukur bukan Bukan. dibuka. Paha ayam lebih mahal daripada paha cewek. Padahal perawatannya mahal loh ya. Spa, luluran, udah mulus, diliatin ke orang-orang, kasihan. Terus ntar yang denger bilang gini ke aneh, Julid tuh punya paha nggak mulus ya, dengki ya. Ya. Jadi sekarang ini kata ulama mensyukuri nikmat itu dengan 3 rukun ya. Pertama, mengakui dengan hati. Kedua, memuji Allah dengan lisan. Ketiga, dia amalkan dengan anggota badan dengan sesuatu yang Allah ridho. Ini dalam kitab Qaulul Mufid. Saya tulis di chat ya sebentar. Oh, ada chat dari Ibu bentar ya. Kitab Qaulul Mufid. Ini perkataan-perkataan yang berfaedah. Kalau Qaulul Mufid. 283. Ini kitab Al-Qaulul Mufid. Jadi, insya Allah teman-teman udah tahu ya, tentang mensyukuri nikmat itu dengan 3 hal tadi. Kita akui dengan hati, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kalau bukan karena Allah kagak bakalan nih begini gitu kan. Lalu dengan lisan, doanya apa? Ayam Mbak Wiwi. Doa ketika kita dapat nikmat. Mbak Wiwi yang baca. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Yes. Itu ya doanya ya. Doa kalau kita dapat nikmat, alhamdulillahi binikmatihi tatimmu sholihat. Nikmatnya tiba-tiba baru sekejapan nyampe ke tangan kita. Tahu dia say goodbye lagi. Alhamdulillah ala kulli hal. Pagi gajian, malam udah kosong lagi gitu kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Pagi kita alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat, malamnya kita alhamdulillah ala kulli hal. Emang gitu hidup, kadang-kadang tarik tunai, kadang-kadang tarik napas. Ngeri banget tarik nafas. Nah, kalau kita jabarin tadi, insya Allah kita udah ngerti ya. Kalau dikasih nikmat kita pakai untuk hal yang Allah ridho, kayak seperti Imam Malik tadi. Dia memang kaya, dia memang mampu, maka dia membaca kitab pun pakai baju yang terbaik. Ya kali kayak kita baju terbaik cuma lebaran doang gitu. Tapi alhamdulillah kita kan tanda kita berhari raya ya. Nah sekarang kalau kita ngomong soal mengingkari nikmat, itu pun terjadi dalam 3 hal. Ya, pengingkaran nikmat Allah itu terjadi dalam 3 hal. Jadi pengingkaran atas nikmat Allah itu terjadi pada 3 hal. Mirip kayak tadi, ya di hati, ya di lisan, dan di perbuatan. Kita jelasin dulu yang di hati. Di hati apa? Ketika dia udah melupakan bahwa Allah lah sang pemberi nikmat.
Dia yakin nikmat yang diterima itu hasil jerih payah dia. Gara-gara dia udah sering duha, gitu kan, berudul, pesenan, terus berasal gara-gara dia banyak zikir, jadi atasan suka sama dia, gitu. Dia kerjanya rajin, jadi dia dapat reward segala macem. Jangan sampai seperti itu eh, hatinya merasa kalau dia dapat nikmat. Pokoknya tetap semua karena Allah Ta'ala. Nah, kalau dari lisan, seperti yang dikatakan oleh Korun tadi di surat Al-Qasas 78, yang di lisan ya. Apa kata Korun? Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, kata Korun. Maka Allah Ta'ala berfirman, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Sebelum Korun udah ada yang binasa loh. Tapi namanya orang udah ada bibit sombong, serem juga ya, nggak pernah ngambil pelajaran. Kata Allah Ta'ala, apakah dia nggak tahu bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan nggak perlu ditanya lagi kepada orang-orang yang berdosa itu tentang apa dosa-dosa mereka. Udah ketahuan. Kayak kaum Ad, ya kan? Kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad itu kaum yang halo, halo, jangan terlalu berisik ya. Icam, tolong dong jangan terlalu berisik. Kenapa? Eh. Jadi di sini yang kayak apa sih arsitek-arsitek itu kan dulu tuh kaum Ad itu yang bisa bikin bangunan-bangunan tinggi gitu. Tapi mereka jumawa ya, menganggap itu karena kepintaran mereka dan kekuatan mereka. Yang ketiga, kalau nggak bersyukur dari perbuatan apa? Kita lihat surat Ibrahim ayat 28 sampai 30. Surat Ibrahim ayat 28 sampai 30. Kalau orang itu menggunakan nikmat-nikmatnya dengan berbuat maksiat, dikasih sempurna badannya, dipakai nyolong, ya, dipakai mencuri, dipakai berzina, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, maka di sini Allah Ta'ala berfirman, alam taro ilal lazina baddalu ni'mat Allah kufron wa ahallu qaumahum daron apa? Darul bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Itu maksudnya perhatiin dong, lihat. Makanya kan kalau kita tuh sebenarnya prinsip kita dalam Islam tuh ya, wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah kan Iqra. Baca, makanya baca. Nggak ada bilang nggak tahu, baca. Quran tuh udah 30 juz, 114 surat kan, Ayat. 666 ayat. Baca, banyak kisah-kisah di situ. Itu ya, jadi sebagaimana bersyukur itu ada 3 cara, orang yang nggak bersyukur pun itu ada dari 3 jalan tadi, dari hati, dari lisan, dan dari perbuatan. Sekarang gimana caranya biar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala? Ya, tipsnya supaya bisa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. 1, belajar atau nuntut ilmu. 1, belajar atau nuntut ilmu. Kenapa? Karena cuma orang berilmu yang bisa melihat hakikat dunia. Dia nggak akan cepat terbuai dengan kenikmatannya yang menipu. Sejujurnya teman-teman, saya yakin nih teman-teman nih kalau terasa nih dalam seminggu aja, nggak usah sebulan, nggak usah sebulan, nggak usah setahun, teman-teman seminggu aja ngerasa semua lancar banget, pasti was-was hatinya. Kok perasaan serba lancar ya? Nggak ada apa-apa nih. Bener nggak? Ayo Ibu Misma, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Dikasih lancar nih 2-3 hari, malahan was-was. Iya. Ya kan? Mbak Rahma, Mbak Cynthia, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Lancar malah was-was. Kalau setan bilang, ih dikasih lancar malah was-was. Gimana sih lu? Orang mah seneng. Kita was-was. Kenapa? Karena kita udah tahu hakikat dunia itu antara 2. Ya seneng, susah. Lancar, seret gitu kan. Kalau kita udah Jadinya lancar suka banget nih, mikir gini, oh seretnya di mana ini ntar ntar nih? ada apa ya, gitu loh. Ini ntar ada apa ya, gitu loh. Nah, iya malah bukannya kita seuzon ya, tapi kita waspada. Boleh nggak perasaan kayak gitu? Boleh. Biar hati kita nggak terlena, nggak terbuai dan nggak lalai.
Karena memang kita udah tahu sunatullahnya dalam hidup ini, habis susah habis susah ada senang, habis senang susah lagi, habis duka suka, habis happy ntar sedih gitu. Itu udah sunatullah. Makanya ketika kita menerima kemudahan-kemudahan terus tanpa ada halangan, kita malah was-was. Bener nggak nih? Bener nggak nih kan gitu kan? Habisnya ada apaan nih? Gitu ya. Insya Allah. Itu mungkin karena kita sudah belajar insya Allah. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, barang siapa, nih ini yang suka banget, man salaka torikon yaltamisu fihil ilman, sahalallahu torikon ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menempuh suatu jalan buat nuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Menempuh loh ya, berarti orang ini menyengajakan diri, spend waktunya sengaja. Di antara waktu dia selama 1 minggu, dia pokoknya tetap wajibin diri 1 minggu itu sekali dia harus ke tempat kajian. Itu namanya berusaha menempuh, bukan yang cuma lihat di YouTube, bukan cuma lihat di medsos, tapi dia menyengajakan ngeluarin tenaga, mengisi waktunya, ya korban tenaga sama korban biaya, ongkos misalnya kan, atau bensin motornya, gitu. Nah, kalau orang yang seperti inilah, insya Allah, Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Kenapa ya Allah kasih mudahin jalan ke surga? Karena jarang orang yang gampang banget pergi ngaji. Bener nggak? Bener. Jarang. Ada aja pasti ya. Ada aja. Nggak kita, anak kita. Nggak anak kita yang paling gede, yang bewokan, begitu kan. Anak mertua, Bu. Anak mertua. Anak mertua, bener. Jadi, ini kata Nabi SAW, bandingkan dengan ucapan Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman di surat An-Naml 40 tadi? Nabi Sulaiman bilang, ini termasuk karunia dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku jadi orang yang bersyukur ataukah yang kufur kalau dikasih nikmat. Ya. Jadi dengan ucapan Korun tadi udah beda banget. Kata Korun, ini dari harta kekayaanku emang aku pantas nerimanya karena aku mampu. Coba perkataan Korun sama perkataan Sulaiman jauh banget kan? Sulaiman segitu dia seluruhnya punya dia bilang ini haza min fadli Robi, ini karena keutamaan Tuhanku bukan karena aku. Jadi satu, kita harus nuntut ilmu, dan memang setan itu paling takut sama ahli ilmu ketimbang ahli ibadah. Nabi SAW pernah pengen masuk masjid, setan lagi di luar. Kata Nabi, kenapa nggak masuk? Biasa lo masuk godain orang. Enggak, aku nggak bisa masuk. Kenapa? Aku takut ada orang berilmu di dalam. Terus Nabi lihat orangnya lagi tidur. Iya, tapi dia ahli ilmu. Aku mau godain yang sebelahnya yang lagi ibadah tuh, dia ahli ibadah, tapi dia bodoh. Aku pengen godain, tapi karena ada ahli ilmu, walaupun dia tidur, dia ahli ilmu, aku nggak berani. No. Jadi seorang ahli ilmu itu walaupun dia tidur, dia ditakutin sama setan. Tapi jangan yang merasa pintar tidur mulu, jangan ya. Kenapa kita harus berilmu, teman-teman? Kita juga nanti insya Allah ada kisah-kisahnya di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti tuh ada banyak di dalam hadis seseorang yang bisa negosiasi sama Allah karena dia berilmu. Ya, dia digiring ke neraka. Ini kalau teman-teman lihat boleh nanti di browse ya, penghuni surga terakhir misalnya. Dia digiring menuju neraka. Tapi selama dia jalan digiring menuju neraka tuh dia nengok terus ke belakang, ke arah Allah gitu loh. 2, 3 kali, 4 kali, Allah sampai akhirnya berhentiin dia. Allah Maha tahu sebenarnya. Allah berhentiin. Hei Fulan, ngapain kamu nengok-nengok terus? Enggak ya Rob, siapa tahu engkau manggil aku. Ngapain aku manggil kamu? Siapa tahu engkau ngampunin aku, kata dia. Kenapa kau yakin aku ngampunin kamu? Kan kau Maha Pengampun ya Rob. Itu kata orang itu. Itu ahli ilmu tuh. Jadi dia karena dia tahu Allah Maha Pengampun, dia ngarep. Maka dia nengok-nengok terus. Allah tersenyum dan Allah ampunin dia gitu. Itu kerennya ahli ilmu. Kenapa tadi ahli ibadah kok setan malah berani? Ini maksudnya ahli ibadah yang nggak pakai ilmu ya teman-teman. Yang kalau dikasih tahu, kita kerjain sholat sunat 70 rakaat, langsung dikerjain, dia nggak nanya dulu dari siapa perintahnya. Kan banyak orang kayak gitu. Iya benar. Suruh ngewiritin Al-Ikhlas 1000 kali sehari. Udah diijazahin. Siapa yang ngijazahin? Kiai Anu, Kiai ini. Bukan Nabi loh yang ngijazahin lo ya. Dia jalanin. Saya pernah ngobrol sama anak saya. Dia punya teman.
dari Banten. Itu dia juga punya namanya Syahadat Banten. Saya bingung kan, Syahadat Banten ada Kak. Iya dia gitu Mak katanya. Dijalanin semuanya itu katanya. Sekarang tanya sama dia, kira-kira kalau dia nggak baca tuh Syahadat Banten, dia berani nggak? Nggak berani. Dibanding dengan dia ngejalanin apa yang Nabi suruh yang sohih, masih bisa kan dia tinggalin. Buktinya dia, misalnya saya bilang apa ya, dia nggak menjalankan apa lah gitu. Iya ya Mak, iya coba. Lebih berani nggak ngerjain yang Nabi suruh, dibanding nggak ninggalin yang kiainya suruh. Nauzubillah kan. Itu ya, kalau orang ibadah nggak pakai ilmu. Sekarang yang kedua, selain nuntut ilmu ngapain? Kira-kira biar kita bisa mensyukur nikmat Allah. Kita harus ingat kematian dan akhirat. Ya, kedua, mengingat kematian dan akhirat. Apalagi umur kita udah segini. Kadang-kadang saya mikirnya cita-cita banyak banget, wish list kita tuh masih banyak. Tapi umur kita nyampe nggak sih gitu ya. Apalagi lihat anak masih kecil-kecil. Aduh, belum 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 ngawinin. Boro-boro punya cucu, ngawinin aja belum. Ya ngawin. Sabar Bu, sabar. Begitulah. Kalau kita mikirin umur, kan nama usia nggak ketahuan ya. Iya benar-benar. Nah, semoga Allah kasih kita husnul khatimah, itu aja amin ya Allah. Iya, ya Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu apa? Yaitu kematian. Karena dengan ingat mati, kita akan ingat pula bahwa semua nikmat yang kita rasakan saat ini pasti akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Surat At-Takasur ayat 8. Ya. Summa latus aluna yauma izin anin naim. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang semua kenikmatan itu. Summa latus aluna yauma izin anin naim. At-Takasur ayat 8. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, kaki-kaki anak Adam kelak di akhirat nggak akan bergeser dari sisi robnya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. 1, umurnya dihabisin buat apa? Kedua, masa mudanya buat apa dia pergunakan? Terus hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia manfaatkan tuh harta itu? Kemana dia infakin? Dan yang keempat, tentang apa yang telah diamalkan dengan ilmunya tersebut. Umur, masa muda, harta yang dia peroleh dari mana? Yang keempat, kemana dia infakin? Yang kelima, ilmu apa yang dia amalkan dengan ilmunya itu. Itu ya. Kita harus tahu bahwa ntar umur kita dihisap, masa muda kita dihisap, harta kita dihisap. Harta cuman panci cemong juga tuh dihisap itu. Jadi kalau kita ngomong harta, jangan main harta yang kemilau gemerlapan. Panci-panci kita di dapur yang kagak kepake, ya itu juga kena hisap itu. Tupperware yang sampai tutup. Oh, itu ibu-ibu banget. Ya. Kemudian ilmu apa yang diamalin dengan ilmu yang dia sudah didapat. Itu yang kedua ya. Tips tadi. Tips yang ketiga apa? Kalau urusan dunia sering-sering lihatnya ke bawah. Kalau urusan dunia sering-sering lihatnya ke bawah. Ada orang kaya, senang banget naik jet pribadi, ngapain biar sering-sering lihat ke bawah katanya gitu. Iya lihat. Benar. Penjauhan tahanan begitu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya orang kaya ya bebas aja ya, dia punya duit ya enggak. Halal, semoga yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, bila salah seorang dari kalian memandang orang yang diberi kelebihan melebihi harta dan bentuk tubuhnya, misal dari harta dia banyak, dari tubuh dia sempurna, hendaklah dia memandang orang yang lebih rendah darinya, di mana dia akan diberi kelebihan atasnya. Jadi jangan kebanyakan nongak, pegel juga lehernya, banyak lihat ke bawah. Pernah gini, pernah salah satu kerabat saya tuh, pokoknya dia hampir tiap hari curhat masalah keluarga, bla 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 bla. Sampai dia bilang, atau tuh saya masih jadi adminnya di grup di FB tuh curhat catatan hati seorang istri yang dipimpin oleh Mbak Asma Nadia. Kak, aku mau dong masuk grup itu katanya. Beneran mau? Iya, dia niatnya pengen curhat. Masuklah dia, saya masukin ke situ. Saya tunggu, begitu masuk, salam kenal doang kan, sehari, 2 hari, 3 hari belum curhat-curhat dia. Saya tanya, kenapa enggak, udah masuk kan? Udah, kenapa belum curhat? Kata dia apa? Gak jadi Kak, baru masuk udah lihat masalah yang lain pada berentet, sampai malu sama diri sendiri.
ternyata yang punya masalah lebih dari aku tuh banyak. Nah itu gunanya kita lihat ke bawah kan. Berkumpul. Berkumpul. Ya, jadi dia bilang dia nggak jadi curhat, ngeliat masalah yang di situ aja dia udah puyeng Yang katanya. lain lebih parah ya. Jadi kalau dalam redaksi lain dari Abu Hurairah tadi, di sini Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu lebih baik membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Kenapa kita harus melihat ke bawah? Karena hawa nafsu itu nggak ada batasnya. Bahkan dalam salah satu hadis juga pernah saya baca, hawa nafsu itu kayak kuda liar. Sekali kita lepas, baliknya susah. Contoh deh misalnya, Bu, teman-teman, marah aja. Coba, agak dilepasin marahnya, susah kita nahan lagi. Kadang marah tuh kayak bisa bablas. Makanya kata ulama, amarah itu awalnya gila, akhirnya penyesalan. Bener nggak, Win? Kalau marah Benar, kan benar. emosi itu, apalagi emosi. Nggak afdol kalau kita nggak pakai lo gue misalnya kan. Dari penggunaan kata aja kita udah pilih yang nggak mungkin kali kita pakai sayang gitu kan. Lagi marah gitu kan misalnya. Itulah contoh ya. Jadi kalau kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, apa namanya, hawa nafsu itu seperti kuda liar. Sekali dilepas dia susah baliknya. Maka di sini kalau kata Rasulullah lagi, seandainya seorang anak Adam punya selembah emas, selembah ya, pasti dia akan menginginkan lembah kedua. Udah punya kedua, pengen yang ketiga. Nggak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Ih, dalam banget loh. Nggak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Emang saya ketendang juga nih ke sini. Soalnya kalau udah makan enak tuh berasa dipengen aja. Perut kita sakit, bener nggak? Karena namanya yang nafsu tuh di sini. Karena enak kan. Tapi perut kita udah Enak nggak kali sama. mampu. Masya Allah. Maka tadi nggak ada yang bisa memenuhi mulut kita kecuali tanah yang masuk sini udah mingkem kita beneran, alias mati maksudnya. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertaubat. Yang keberapa tadi? Ketiga ya, melihat ke bawah dalam urusan dunia. Itu ketiga apa kedua, Bu Wince? Melihat ke yang ketiga. Ya. Sekarang yang keempat. Apa yang keempat? Berteman dengan orang-orang miskin. Ya. Ayo kita saling follow. Yang miskin pada sombong begini ya. Inilah saatnya kita menunjukkan jati diri kita. Jadi di sini Rasulullah SAW adalah pribadi yang lebih jangan ketawa lu Win. Yang miskin subscribe ya, yang miskin subscribe. Miss Queen, sobat Miss Queen. Ku bangga bener ya. Ya Allah. Aduh, naluri kemiskinanku bergelora. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kalau kita boleh bilang Rasulullah SAW itu pribadi yang lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang miskin. Sampai-sampai beliau bersabda, carikan orang-orang lemah untukku. Sesungguhnya kalian diberi rezeki dan diberi kemenangan karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Jadi kalau ada orang miskin, orang lemah jangan diusir. Ya, karena kekuatan komunitas itu justru karena adanya doa-doa dari orang-orang lemah itu gitu. Jangan ngejauhin, ya ditemenin. Asal sih satu catatannya, orang miskin jangan ngeselin gitu. Ngeselin. Udah miskin di sini ya. Ya Allah. Sian banget itu. Numpang nanya. Apa Mbak Hen? Boleh nyelip? Numpang nanya. Kalau kita ketemu dengan orang, maaf ya, kurang beruntung ya, orang miskin tadi yang dibilang sama Ustazah. Tapi ternyata dia nyebelin, gimana sikap kita? Nih, kategori masuk miskinnya gini. Cicilannya masih banyak. Ini belum beres, itu belum beres. Tapi dia ngomongnya tuh tinggi banget gitu, bluffing gitu. Udah, aku juga punya gitu. Jadi menampilkan hal yang tidak sewajarnya gitu kan. Pokoknya dia masuk kategori sombong sih kalau itu judging saya gitu. Ini orang sombong. Kalau secara psikologis itu karena di kemiskinannya itulah yang buat dia seperti itu. Saya nggak pengen pengen direndahkan, jadi dia tinggi. Takut direndahin. Iya. Jadi dia kayak bangun benteng. Itu psikologis sih itu. Gitu. Namanya coping mechanism. Nah, jadi itu ada sikap orang yang kita baiknya merasa, bagaimana dengan orang-orang yang model begitu? Apakah menjauh, apakah ditinggal, apakah tetap dirangkul dan ditemenin? Tapi pegati ini jadinya gimana Ustazah? Takbiran di kupingnya. Yang benar.
Yang bener ntar saya ikutin itu bagaimana. Yang benar. Coba itu akan melatih mental lu sebenarnya Mbak ini. Saya sampai dua perkataan Ustazah yang bagian- beneran yang minta jawab. Saya mau jawab Mbak ini dengan satu perkataan Nabi, yang kedua perkataan Ali bin Abi Thalib. Mau ambil yang mana terserah. Jadi kalau di hadis Nabi SAW, tapi ini PR saya ya, ini saya lupa nih di redaksi yang tepatnya seperti apa gini. Allah tuh menyukai orang-orang yang menjaga diri dari bergaul dengan manusia demi biar dia nggak bikin dosa gitu ya. Tapi Allah lebih cinta lagi sama orang-orang yang tetap bergaul dengan banyak manusia dan dia bersabar dengan kelakuan mereka. Satu. Oke. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, pilihlah gini, temanmu adalah agamamu, maka pilihlah siapa yang akan menjadikan teman dudukmu. Karena sungguhnya tabiat itu menular. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Iya, betul. Pernah dengar itu saya. Nah, mau dengar siapa nih? Boleh mau jalanin yang Nabi pesanin juga boleh, tapi sekuatnya aja. Kalau udah nggak kuat ya udah melipir aja, nggak dosa, nggak ada istilah mutus silaturahim di situ, gitu loh. Dengan niat supaya tidak ketularan gitu ya. Pakai hadis yang kedua. Kata-kata Cici yang lebih yang nggak mau ketularan ntar begitu setan bisikinnya ya. Iya kan tuh gimana dong Ustazah? Makanya ya itu tadi. Kalau udah nggak kuat menjauh aja. Mikirnya gini, kan pokoknya kita pikir tabiat itu menular. Itu jangan ngeselinnya. Atau memang kan secara psikologis juga toksik itu kan ngabisin energi kita loh. Iya betul. Pegel banget Ustazah, pegel hati. Diminimalisir aja Mbak Hen. Oke. Kata Ali kan teman itu dipilih. Itu ya, teman itu dipilih. Yang ada yang cuma sekadar kalau ketemu say hi, udah itu aja. Nah, bahkan nih perkataan ulama lagi, waspadalah dengan musuhmu 1 kali. Tapi waspadalah dengan teman baikmu 1000 kali. Malahan begitu teman baik loh, Mbak. Artinya apa, Mbak? Iya sekarang mau teman baik kek, mau teman dekat kek, teman jauh kek, pokoknya udah biasa-biasa aja kebaikannya, nggak usah sebegitunya. Kenapa? Yang namanya teman baik itu yang udah tahu siapa kita, udah tahu kartunya kita, kelak ketika dia jadi musuh kita juga nggak bisa jamin apakah dia tetap diam dengan aib kita atau dia akan membongkarnya. Karena kan hati itu berubah-ubah. Betul, ya kan? betul. Udah sunatullah. Man may come, man may go dalam kehidupan kita ini dan makin berumur kita emang circle pertemanan kita makin kecil, bener nggak? Terus kita ngegeng bisa 25-30 orang, sekarang boro-boro dapat masih 5 orang awet aja alhamdulillah. Debu aja nggak mau nempel. Debu aja gak nempel masa iya coba. Dan dengan yang 5 itu belum tentu juga awet ya kan? Betul. Bisa berubah. Nah gini, ada lagi di Quran bahkan. Pokoknya gini, ini pegangan banget ke teman-teman. Pokoknya sebesti-bestinya mereka, sebesti-bestinya sebuah persahabatan, entar di akhirat nanti mereka akan saling hujat, saling maki-maki, saling marah-marahin. Gara-gara lo tuh suka ngajak gue buat tinggalin sholat. Terus saya tetap bilang, sampai suruh lo mau begitu. Maka sekarang tuh kalau emang dia nggak ngingetin kita sama Allah, ya udah nggak usah terlalu sebegitunya. Gitu Mbak Hen. Pokoknya tatakin setiap pertemuan kita dengan tatakan aku berteman sama kamu karena Allah. Kalau udah karena Allah, artinya apapun yang kita katakan setiap kita ketemu di situ pasti ada sedikit lah 1-2 pembahasan yang bikin kita tetap ingat sama Allah. Gimana kemarin lo kajian kemarin? Itu apa tuh tentang apa kemarin bahasanya? Itu enak loh biar kalau bisa teman-teman begitu loh kalau ketemu teman-temannya. Jadi waktu kita bisa ketemu sama dia ngobrol sampai 2-3 jam itu nggak sia-sia. Atau kalaupun sudah terlanjur dalam 3 jam itu nggak ngomongin sesuatu yang sifatnya agama, paling nggak ketika udah mau pisah, tutup pakai kafaratul majelis. Jadi doa kafaratul majelis itu bukan cuma diucapin di pengajian, bukan. Tapi setiap kita menutup suatu pertemuan, entah itu cuma reuni, cuma nongki-nongki di kafe, tutup dengan itu tadi istighfar. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu percakapan kita tadi apakah ada yang sifatnya gibah, dosa, apa segala macam kita nggak tahu. Gitu Mbak Hen ya. Terima kasih. Iya. Aku pernah kayak gitu. Teman-teman, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis gitu kan. Tapi orang ketawa loh itu katanya gini, gitu. alim amat lu, salah tempat katanya gitu. Itu gimana? Itu karena nggak paham. Karena Karena mereka nggak paham, kita kasih paham gitu.
Diketawain biarin. Emang Iya. seperti gitu Pak. Makin lama Islam makan dipandang asing. Diajak yang baik dibilang salah tempat kan. Lucu ya. Kalau kita sendiri kafaratul majelis nggak apa-apa, Ketika mereka diajak nggak mau. Iya kan pada ketawa-ketawa gitu, ya udah kita sendirian aja dalam hati atau pelan-pelan gitu gimana? Betul. Kalau diajak mereka, Gua emang malah kalau gue gedein, diajak ya. Mbak. Gua malah gue gedein bodo amat. Malah tambah tak gede-gedein gitu suaranya. Kalau emang ya Besoknya lagi nggak ada. besok lagi nggak ada yang ngajakin Winda nongki ya. Ya emang. Bodo amat. Nih, lihat nih di chat nih katanya si Mbak Salsabila Masyhud. Soalnya kalau dipepet terus kadang juga kepancing ngamuk. Wah ngamuk dia tipikalnya. Ente sejiwa sama Mbak Winda tuh. Gimana tuh? Coba ngobrol deh sama Mbak Winda dah. Oke, sekarang kita ke kandungan bab ini. Nanti kalau mau nanya lagi setelah kita baca kandungan ya. Pertama, tafsir ayat tersebut di atas, yaitu ayat tersebut menunjukkan kewajiban mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwa nikmat tersebut semata-mata berasal dari Allah. Dan menunjukkan pula bahwa kata-kata seseorang terhadap nikmat Allah itu yang dikandung kepadanya gini, ini adalah hak yang patut kuterima karena usahaku itu dilarang. Dan tidak sesuai dengan kesempurnaan tauhid. Jadi ini karena kita judulnya adalah pemurnian ibadah kepada Allah ya. Tuh. Maka kita harus terus, kenapa kita bahas terus biar tauhid kita tuh yang tadinya terkontaminasi kita bersihin lagi. Yang kedua, Mbak Cynthia baca. Apa pengertian dari firman Allah? Pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Perkataan siapa tuh yuk? Korun. Iya. Maksudnya Allah gimana? Omongan kayak gitu. Ya, nggak bisa. Ya, karena semua kan karena dari Allah. Berarti dia merasa nikmat itu emang pantas diterima. Emang dia tahu itu nikmat dari Allah, tapi dia merasa emang gue pantas nerima itu. Iya. Itu pun tidak boleh, perasaan seperti itu. Yang ketiga, Mbak Rahma. Dan apa pengertian dari firman Allah, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini tiada lain karena ilmu yang ada padaku. Sama ya, mirip kayak tadi ya. Jadi dia tetap dia ngaku itu karena Allah, tapi dia merasa karena memang usaha dia. Ya, makanya yang belajar dong. Aku karena belajar strateginya nih, maka bisa bla 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 seperti itulah. Ya. Yang keempat, Ibu. Kisah menarik sebagaimana terkandung dalam hadis berisi pelajaran-pelajaran yang berharga sekali. Ya tadi ya, 3 orang penderita lepra, orang botak dan orang buta diuji sama Allah Ta'ala dengan diutus malaikat yang menyamar kepada mereka. Dan itulah ya, makanya kata Nabi SAW, paling takut Nabi ujian umatnya ini ujian kenikmatan. Dan memang kalau kita boleh pikir-pikir, teman-teman coba deh. Ketika ini sunatullahnya kita ya, saya bilang ya, atau mungkin saya saja. Kalau lagi agak-agak susah itu, sholat itu lebih tepat waktu, lebih lama zikirnya, benar nggak? Coba kalau lagi lapang. Winda senyum-senyum, dia kagak berani jawab dia, nunduk dia. Malu, malu. Gitulah ya. Kita tuh emang sunatullah manusia. Kalau udah lagi susah, lagi sedih tuh gampang banget megang sejadah. Tahajud bisa rajin. Tapi kalau lagi lapang, subhanallah. Ntar dulu, kenapa masih enak? Dia lagi nggak ngerasa ngoyo untuk ibadah. Karena emang lagi semua terpenuhi. Nauzubillah. Ya semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita, menjaga terus istiqomahnya kita, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi susah. Ya semoga ketika kita bikin lapang, kita nggak lupa sama Allah Ta'ala. Ada doa lagi dari ulama luar negeri, dia ngomongnya gini. Ya Rob, angkat kemiskinan ini dariku. Aku tuh nggak pantas untuk miskin seperti ini ya Rob. Gitu loh. Sampai dia bilang, aku jangan pantaskan kemiskinan dengan aku, jangan dipantesin. Itu doa yang paling super pede ya, tapi ya keren juga kata-katanya. Ini makanya kalau orang-orang berdoa tuh kadang-kadang tuh ada yang kayak niru-niru Abu Nawas, ya agak-agak nyeleneh tapi benar. Kata Abu Nawas kan, ya Rob, aku ini nggak pantas jadi ahli surgamu. Emang nggak pantas, banyak banget dosa kan. Terus tapi jujur, tapi aku juga nggak kuat kalau dimasukin ke nerakamu ya Rob. Ke surga nggak pantas, tapi ke neraka aku nggak sanggup. Iya.
Jadi jangan bikin saya miskin ya Rob, soalnya teman-teman saya nganggap saya kaya mulu gitu. Nah, susah banget ya Rob gitu ya. Pernah baca itu kan. Kok geli banget. Iya juga. Ya Rob, tampang saya susah untuk jadi orang miskin ya Rob, nggak ada yang percaya gitu kan. Iya. Oh gitu ya. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Mbak ini sudah bertanya tadi. Di chat ada beberapa pertanyaan yang masuk Umam. Oh iya kan. Ada coba di itu ya. Iya, Mbak Mary sama Ibu dulu tuh ya. Mbak Mary nih aku bacain ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Suatu waktu saya pernah berkunjung ke kerabat suami sampai kepada bahasa soal ilmu yang didapat saat dia kajian yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban untuk membiayai biaya pengobatan. Jadi biaya tersebut harus dibayar dari harta istrinya jika ia memiliki harta. Jika ia tidak memiliki harta, maka biaya tersebut harus dibayar oleh orang yang berkewajiban untuk membiayainya, seperti anak, ayah, atau kerabat yang akan mewarisinya. Apakah termasuk perbuatan baik jika suami memanjakan istrinya ketika ia sehat, kemudian dia mengembalikan kepada keluarganya, agar mereka dapat mengobati ketika ia sakit, membiarkan istri sakit tanpa membawakan ke dokter dan tidak membayar biayanya. Bagaimana dalam pandangan yang benar menurut syariat? Mohon penjelasan Ustazah. Saya Kecepatan nggak nggak sih perlu, ngomong? saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Saya mau bertanya itu teman ngajinya di mana? Iya makanya ngarang banget. Itu teman ngajinya di mana, Mbak Mer? Itu salah besar, ya, salah besar. Heeh, Suami nggak wajib untuk membiayai pengobatan istrinya. Kalau dia dari istrinya. itu harus dibayar dari harta istri. Kalau dia punya harta, kalau nggak punya harta, Mm-mm. kalau dia nggak punya harta, biar oleh orang yang berkewajiban untuk membiayai dia seperti anak, ayah atau kerabat. Ih, nauzubillah min zalik. Salah banget itu. Sebelum saya jawab, saya nggak mau jawab karena ini salah banget dan saya pengen tanya itu orang ngaji di mana itu aja Mbak Mer. Ya, Mbak Merinya masih nggak? Oh, masih. pokoknya kita itu tanggungannya suami baik dalam kondisi senang maupun sakit. Dalam Quran kan begini, pergaulan mereka dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu maksudnya cara yang lembut, yang baik, yang memang sewajarnya harus seperti itu. Berarti apalagi dalam kondisi tidak sakit aja cara ma'ruf, apalagi lagi sakit, masa dipulangin ke keluarganya? Lah buat apa itu? Iya. Suami itu kan kalau perempuan tuh kalau udah nikah, pintu surganya itu suaminya. Ya berarti semuanya itu suaminya, gitu loh. Bahkan seorang istri, walaupun ibunya sakit, kalau dia pengen ke rumah ibunya, kalau suami ngelarang, dia harus patuh sama suaminya. Lah lagi sakit dipulangin, orang gila, ya. Orangnya kayak salah tempat ngaji Mbak Mir, jangan didengerin ya. Pokoknya tanya Kayaknya kalau dia nonton Tekotok tapi nggak sampai habis, Mbak. Tahu nggak Tekotok? Tokotok. Nonton gitu tapi nggak sampai habis. Coba kalau sampai habis tuh maknanya dalam sebenarnya. Bagus gitu kan. Cuma kalau nggak sampai habis ya gitu separuh-separuh. Jadinya gitu deh. ini ada yang curhat di sini, jajan saya banyak ya Allah, saya juga ya Allah. Mau support UMKM lagi. Jangan alasan banget support UMKM. Aku jualan sama kamu besok ya, Mbak. Tolong dong teman-teman sedekahnya, saya udah 2 hari ini nggak makan pizza. Makannya cumi kembang paya mulu gitu. Iya. Habis Mbak Mary siapa yang pertanyaan lagi tadi? Mbak Ibu ya? Mana sih? Saya nggak bisa scroll soalnya nih. Susah amat ya awalnya dia. Ibu tanya apa, Ibu? Oh ini aku pernah tanyakan ke Umsai tapi belum dijawab tuntas. Pertanyaan dari temanku, bagaimana menyikapi sebuah kondisi jika sempat dizolimi tapi jangan sampai merasa kufur nikmat. Maksudnya gimana Bu? Ya kan dia dizolimin nih gitu kan sama suami gitu kan. Tapi maksudnya dia jangan sampai juga karena ngerasain kufur atas nikmat yang diberikan gitu loh. Ah cakep betul. Maksudnya oke mungkin Gimana suami nyikapinnya gitu loh. Perbedaannya ya gitu ya. Ini tunggu, kezolimannya terus menerus atau pernah dizolimin? Enggak jelas sih, dia cerita aja. Oh, kita juga jadi nggak bisa asal jawab Bu. Sekarang maksudnya gini, apakah kezoliman itu masih berlangsung atau sudah tidak? Tiba-tiba sekarang kenikmatan yang dari suami itu juga terus berlangsung. Nah itu kan juga bisa harus kita jawab ya. Sekarang kalau saya boleh bilang ya tetap ya selama dia masih kuat bertahan, dia tetap ingat kebaikan suaminya, makanya dia bisa bertahan, ya terus aja bertahan. Pasti ada pahala dari Allah Ta'ala untuk itu. Tapi kalau kezolimannya sampai mudorot kepada dia, misalnya sampai memukul atau apapun, dia harusnya bisa mencari tempat
ngadu yang diizinkan oleh syariat, misalnya ke yang berkompeten, misalnya kemana, ke lembaga bantuan hukum kah, itu kan kayak orang yang mengalami KDRT kan ngeri, apalagi suami yang NPD ya, NPD apa namanya sih ya? Ya, NPD kan, ngeri kalau kita punya pasangan seperti itu yang dia yang zalim, dia malah playing victim, itu nauzubillah, bisa gila kalau dia kurang-kurang kuat imannya tuh ngikutin yang kayak begitu. Jadi makanya butuh bantuan orang lain. ya saya baru kemarin juga nerima curhatan begini. Jadi punya suami, saya pikir itu selama ini single parent karena kayak orang single parent gitu loh. Dia bilang emang dia biayai sendiri anaknya yang 2 itu. Padahal suami ada, tapi suka-suka suaminya kapan dia pulang, kapan enggak, entah ke rumah orang tuanya, entah ke rumah dia, dan nggak pernah dinafkahi bertahun-tahun. Alasannya apa? Gaji gue dikit, cuman cukup buat gue doang, kata si suami. Satu. Dan dia nggak dinafkahi batin selama 6 tahun. Saya tanya sama Alasannya? bininya. Jadi Alasannya apa? nggak ada alasan, pokoknya nggak mau aja. Tapi ketika dia minta pisah, suaminya nggak ngasih. Enak aja lo, gak bakal gue lepas umur hidup. Pokoknya sampai kapan pun gak akan gue lepas. Kan orang gila. Dinafkahi lahir tidak, dinafkahi batin tidak, pulang semaunya, terus dia tetap dengan hobinya yang tadi bulu tangkis, tadi olahraga itu, tapi anak gak diurusin. Tuh. Saya kadang bilang, maka saya bilang perempuan tuh harus berilmu. Biar nggak dijadiin keset sesuka hatinya oleh laki-laki. Nah, Itu tapi kalau ini kayak kenapa? itu kalau kayak gitu gimana solusinya Ustazah? Kalau dari Islam? Kan sudah zalim. Sebenarnya udah halal untuk kita pisah. Oke. Nah, sekarang gini, maaf ya perempuan-perempuan begini. Kalau misalnya dia bertahan tidak dengan ilmu, takutnya dia juga akan jadi kufur sama Allah Ta'ala. Kenapa? Ada kondisinya gini, saya pernah temuin orang yang akhirnya dia kondisi udah sakit parah banget ya. Saya bilang gini, sekarang Mbak saya tanya, Mbak dari awal nikah nggak dinafkahin sampai anak gede, sekarang dua-duanya kuliah. Terus Mbak kerja sendiri, suami tidak kerja dari awal. Terus selain kerja, terus gitu Mbak menafkahi untuk di rumah. Udah gitu Mbak juga tiap bulan beli obat-obatan mahal buat suami, vitamin loh, beliin vitamin. Terus udah gitu udah habis kerja sampai rumah bebenah pula. Suami dan anak itu pun, anaknya dua-duanya cowok. Suami itu tidak pernah membantu sama sekali untuk membersihkan rumah. Megang sapu aja nggak pernah. Terus udah lagi capek gitu dia bawa pula bapaknya yang udah terbaring doang di kasur untuk dirawat lagi sama istrinya itu. Sekarang saya tanya dengan jujur Mbak, di hati Mbak sendiri, sebenarnya Mbak kuat nggak dengan kondisi itu? Enggak. Tapi Mbak memaksakan menjalani, iya. Nggak pernah protes, saya bilang gitu kan, ya enggak. Tapi Mbak jadi malas sholat kan, saya tebak aja begitu. Kok tahu? Masalah kondisi kayak gitu, kondisi tanpa ilmu, setan gampang banget menghasut. Nggak dapat apa-apa dia kan. Di dunia dapatnya sakit, dapatnya pahit, lalu dia tinggalin Allah pula, rugi 2 kali. Artinya, kalau sudah terzolimi dan kita nggak kuat, misalnya kita milih pisah nih, bahasanya ya, mendingan jelas status kita, daripada punya orang yang wajib nafkahin tapi gak nafkahin. Mendingan gue sendirian sekalian, pahit-pahit sekalian. Kenapa? Masih punya peluang buat sorga. Ketimbang jadi istri, tapi nanti dia nggak ikhlas menjalaninya. Jadi kan ngeri. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW ada perceraian bisa terjadi gara-gara nggak cinta aja bisa terjadi perceraian. Dan Rasulullah nggak melarang itu. Itu kejadian sama Zainab binti Jahsy. Dia nggak cinta sama Zaid bin Harisah. Kejadian juga sama Bariroh, perempuan terkenal solihah zaman itu. Dia nggak cinta sama Mugis. Padahal Rasulullah tahu betapa tergila-gila Mugis sama dia. Terus istrinya Sabit bin Qais. Gara-gara apa? Dia nggak cinta sama Sabit. Emang karena fisiknya juga nggak menertib pandang. Maksudnya cewek ini senangnya sama cowok yang tinggi. Punya suami pendek gitu doang loh. Kenapa diizinin pisah? Karena perasaan perempuan tuh penting untuk menjalani rumah tangga. Kalau dia nggak cinta, terus dia tertekan, udah gitu akhlaknya nggak bagus. Ini Sabit bin Qais aja akhlaknya bagus. Zaid bin Harisah akhlaknya bagus. Itu aja kata si istri Sabit waktu ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu mau cerai dari Sabit? Emang Sabit gimana akhlaknya? Akhlaknya bagus banget ya Rasulullah. Sabit bin Qais tuh akhlaknya luhur. Pokoknya baik banget. Terus kenapa kau pengen pisah? Aku nggak bisa cinta, katanya. Apalagi yang nggak menafkahi tidak, akhlak baik juga tidak ada, nggak dibaikin, milih bertahan. Terus dia sekuat apa gitu? Maaf, tanya deh ke diri sendiri. Kadang-kadang cewek itu kalau udah bete, capek, menderita, itu ibadah pun jadi males.
Akhirnya masih gini, yang jahat sama kita makhluk, kenapa kita nggak pakai sama Allah? Padahal Allah yang bisa ngerubah. Nah, tapi karena mereka kurang ilmu, mereka nggak pakai ke Allah, merasa Allah yang bikin mereka begitu. Padahal apa? Ketidaktahuan kita yang bikin kita terus menjalani hal yang kita nggak. Padahal Allah udah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan mungkin memberikan ujian di luar kesanggupan kita. Kalau udah nggak sanggup, makanya jujur ngomong, jangan sok kuat gitu loh maksudnya. Jangan sok bertahan, Cin. Jangan tutupi tawa dengan luka, jangan tutupi luka dengan Pasti. tawa. Nanti kita Kan si bikin Mbak kajian. Mada kan fokusnya lain aja kan. Ini nama saya ini saya ini Syekh loh Mbak Mada. Belakang saya ada Nur. Iya, Ustazah, apalagi punten. itu apalagi mau kayak Mbak Cynthia tuh lebih berkilau lagi dulu kayak Syekh saya yang di Syiah tuh yang pakai mobil wajahnya bercahaya, katanya di bawahnya lampu. Astagfirullah. Ustazah, punten. Efek tirus sesaat. Iya, Mbak Heni pun. Lanjutan yang itu boleh nggak sedikit lagi? Itu kan untuk pasangan ya Ustazah ya. Untuk yang berpasangan gitu kan, suami istri gitu kan ya. Ini kalau hubungan sama orang tua, kumaha? Kalau sama orang tua mau kayak gimana pun tetap berbakti, nggak pakai tanda bintang. Udah. Job desk kita sebagai anak. Telan ya kan. Telan, Terima kasih. terlanjur. Karena gini Mbak Hen, tidak ada sekolahnya buat jadi orang tua. Jadi orang tua kita kayak apapun, minta sama Allah Ta'ala. Bilang sama Allah. Oke. Nggak mungkin Laporan langsung ya. nggak mungkin kita putus hubungan sama orang tua, tidak mungkin. Dia tuh kunci surga kita. Selama kita belum nikah, anak perempuan, dia itu milik orang tuanya. Habis nih nasib, dia kan nasib. Udah, terima nasib. Terima nasib, bismillah ya Allah mudah, ya Allah kuatkan aku. Nabi ada nggak Nabi kita yang diusir orang Tuhan? Ada, Nabi Ibrahim diusir dicaci maki. Terus Nabi siapa lagi dari orang tua? Nabi Ibrahim aja lah ya, tapi dia kesayangannya Allah loh, Khalilullah loh. Berbakti gimana kalau orang tua kita narsis saja isi narsis. Bukan saya loh, Ustazah, bukan saya, bukan. Narsisnya gimana Mbak Mada? Mbak Mary yang tadi kan pertanyaannya, saya cuma mau tanya itu temannya itu omongan pemahaman teman Mbak Mary itu salah. Dalam pandangan syariat, istri itu tanggung jawab suami baik dalam kondisi lapang apalagi sakit gitu loh. Jadi udah salah. Kan saya udah jawab. Maka saya bilang temannya ganti di mana? Karena yang disampaikan itu salah semua. Sudah ya, sudah saya jawab ya Mbak Mer. Kalau mau lengkap pakai dalil, ntar saya kasih versi tulisan di FB. Intinya gini nih. Bentar. Ada kok itu makanya gini. Cowok itu harus kan dulu kan kalau kata orang tua kita kalau orang mau nikah tuh di KUA dikasih kayak kursus singkatnya ya beberapa jam diceramahin. Sekarang kan kagak ada kayak begitu. Ada loh kitabnya sebenarnya untuk jadi suami gimana dia harus meladeni istrinya, gimana dia harus menjaga perasaan istri biar tetap nyaman. Kalau khatam kitab itu nih para laki-laki, mereka kagak berani mikir kawin lagi, bener dah. Karena mereka tahu satu aja berat banget. Apalagi 23 ya. Mungkin tadi pas lagi diterangin Mbak Mary lagi nggak on kali ya. Tadi udah cukup, udah panjang lebar sih. Ya. Udah ya Mbak Win, tadi udah jelasin kan ya? Iya, Mbak Mary. Oh, jadi di sini, bentar saya kasih ini dulu. Kewajiban suami kepada istri adalah mempergauli dengan ma'ruf, memberikan dia nafkah lahir dan batin, mendidik istrinya dan menjaga kehormatan istri dan keluarga. Menjaga kehormatannya loh ya. Sekarang kondisi istri lagi sakit. Misalnya nih kalau lagi sakit kan nggak mungkin pakai jilbab terus. Contoh loh ya, contoh simpel aja. Entah mungkin juga auratnya kesingkap kalau lagi tidur apalah. Terus itu dititipin ke orang tuanya. Itu suami nggak bertanggung jawab udah kayak gitu. Sedangkan dia harus orang yang paling menjaga istrinya gitu loh. Ya, An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Ma'ruf tuh yang kepatutannya memang seharusnya seorang suami patut mempergaulinya. Diperbagus ucapannya ke istri, diperbagus perbuatannya, keadaannya sesuai dengan kemampuan si suami. Seperti halnya dia apa yang disukai istri lakukan ke dia juga harus melakukan apa yang istri sukain, begitu. Sekarang kalau suami sakit yang ngerawat siapa? Istri. Berarti kalau istri sakit juga yang ngerawat suami. Itu syariat Islam seperti itu. Al-Baqarah 228. Ya, Mbak Mer. Al-Baqarah 228.
walahun mislul lazi alaihin nabil ma'ruf, dan para wanita punya hak dan kewajiban yang punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Itu ya. Digabungin ya Al-Baqarah 228 dengan An-Nisa ayat 19. Itu jawabannya. Oke, jadi temannya itu udah salah banget. Narsis gimana yang maksudnya Mbak Mada? Orang tuanya narsis, gimana caranya dia berbakti? Cailah. Bu Winda, coba mensabotase kasih tahu saya bahasa narsis gimana menurut psikologi. Narsis apa sih Bu Winda? Narsistik. mensabotase. Mbak Salsabila mau menambahin dulu. Maksudnya kalau kita kenal sama orang gitu, nanti orang tua kita datengin orang itu supaya jangan berteman sama kita gitu. Dan orang itu udah yang terpengaruh jadinya jadi nggak punya teman kayak murid ngaji gitu, nggak mau lagi berteman. Selalu begitu ya, kalau kita punya teman orang tua kita datengin teman kita biar dia nggak nemenin kita gitu. Iya, kayak saya sama Arisinta kan dulu teman SMP Ustazah. Terus tiba-tiba dia ngejauh gitu. Saya kan nggak tahu kenapa. Ternyata pas kesini-sini beberapa bulan yang lalu dia cerita dia tiap hari dicegat sama ibu saya. Oh, Masya Allah. Cegat sampai dia nggak mau gitulah singkatnya berteman sama saya gitu. Diceritain yang enggak gitu. Sama guru-guru juga gitu. Waduh, itu perlu dirukyah tuh ya. Menurut Ibu psikologi gimana Bu? Tipikal ibu yang kayak gitu. Bu Winda. Aja kita dulu soalnya ya, mungkin si ibu mau teman yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang penting kita baik sangka dulu gitu ya. Tapi kalau mulai dari apa gejalanya sebenarnya ya apa ya, memang sifat dasar orang tua gitu ya. Kalau boleh kita bilang ya, maunya itu dominan gitu ya. Mungkin ada yang belum selesai dengan dirinya dulu gitu ya. Jadi sehingga apa yang belum terselesaikan itu diselesaikan melalui anaknya, walau alam. Tapi harus ada pendekatan yang lebih persuasif sih sebenarnya. Jadi ya sebenarnya kan seharusnya orang tua tuh kan sejatinya nggak begitu gitu loh. Ya baik sangka aja sih. Ya Mbak coba dulu Mada aja Mbak, anak ada keberapa? apa? Mbak Mada anak keberapa dari orang tua? Anak pertama Ustazah. Selama Sama suami juga digituin soalnya suami. Jadi pas hari pertama setelah nikah itu besoknya setelah turun dari masjid suami itu dipanggil sama ibu ke depan rumah tetangga yang gelap-gelap gitu. Terus ibu nanya, Mada cerita apa aja sama kamu? Kalau cerita apa-apa bilang ke ibu ya dan gak usah dipercaya gitu. iya ini kayaknya beliau ada sesuatu yang memang kayak semacam gangguan batin ya. Kalau saya nggak bilang gangguan mental kok kayaknya kasar ya. Ada sesuatu yang belum selesai dengan dirinya sih. Ini Yes. saya boleh tanya Mbak Mada nih, sejak nikah sampai sekarang pernah nggak sebulan 2 kali misalnya ngasih ibu sesuatu? Ya ada sih. Ustazah. Ada ya. Kalau habis ngasih reaksi ibu gimana? Ibu itu kalau dikasih dari saya tuh nggak dipakai gitu, kayak sengaja dibuang gitu. Tapi sebelum nikah nggak gitu sifat beliau? Kayak gitu juga. Tapi nanti bilangnya Mada pelit gitu. Pokoknya lawan yang kita lakukan gitu. Kalau kita nggak lakuin salah, kita lakuin salah juga gitu. Tapi kesini-sini Mada bodo amat ya udah ngirimin aja gitu. Bagus, alhamdulillah. Pokoknya sih bisa mungkin dengan cara apapun tetap tunjukkan baktinya Mada kepada orang tua. Doa sama Allah semoga dia jadi wasilah, Allah lembutkan hati ibunya Mbak Mada. Dan kalau emang ada caranya bisa ngerukyah makanan minuman secara diam-diam, lakukan. Gitu ya. Jauh ya. Terus kalau dirukyah tuh selalu nggak mau. Ya nggak boleh ngomong-ngomong, maksud saya diem-diem. Makanya kalau misalnya ngasih, misal lewat bantuan siapa, adik misalnya adik nggak beliin si ibu makanan, tapi dia nggak perlu tahu itu makanan dari Mada gitu loh, nggak usah. Nah kalau emang bener-bener tuh makanan gak dimakan, padahal udah nggak dibilang dari Mada, tapi benar-benar nggak dimakan, emang tuh jinnya tahu banget itu. Ya kalau sama minyak kasturi gitu nggak suka Ustaz, muntah-muntah gitu.
Oke. Oh. Kayaknya memang beliau memang ada gangguan sih Mbak. Ya kalau dari sekarang sering doain ibu aja dulu. Semoga Allah kasih kesempatan, Allah kasih. Kita nggak tahu ya Allah, kalau udah Allah yang ngatur kan wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Allah itu paling baik makarnya. Jadi minta Allah aturin caranya gimana biar suatu saat Mbak bisa merukyah ibu gitu loh. Pokoknya Allah pasti bisa. Kita nggak tahu kapan, nggak tahu gimana caranya. Pokoknya Allah tuh paling bisa. Sekarang doain aja terus dan benar tetap ngirimin apapun walaupun dia nggak pakai, walaupun dia nggak makan ya, atau mungkin kasih mentahnya aja gitu kan. Mbaknya sekarang yang dijaga mentalnya Mbaknya, jangan ikut-ikutan ngedrop, jangan ikut-ikutan ini aja. Itu masuk sekarang ke Mbak Arisinta udah temenan lagi ya, alhamdulillah ya. Iya, dia yang buka obrolan duluan. Mbak Arisinta bagus, Mbak Arisinta ya. Terus Mada sama suami semoga tetap kompak ya. Ini ujiannya Mada sama suami. Tapi ingat tetaplah orang tua tetap orang tua. Jadi banyak-banyak doain beliau. Rabbil firli wali walidayya warahmah kamar bayin. Itu aja ya Allah, tolong lembutin hati ibu saya. Ini kayak kalau kita lihat kisahnya kayak kisahnya Abu Hurairah loh. Ya, kayak kisahnya beberapa sahabat zaman dulu, Mus'ab bin Umair juga begitu. Ibunya sendiri memusuhi dia. Tapi tetap Allah Maha pembolak-balik hati. Karena dikasih kisah-kisahnya tuh. Jadi jangan putus asa. Bahkan tiba-tiba suatu hari ketika Abu Hurairah pulang dari Rasulullah, pulang ke rumah, atau ibunya buka pintu lama banget, waktu lagi mandi. Gitu udah dibuka, ibunya udah wangi, tampil cakep. Mau kemana Ibu? Antarkan aku kepada Muhammad, pada Rasulullah. Aku mau masuk Islam. Gitu. Jadi pasti nanti akan ada surprise buat Mbak Mada, asal sekarang tetap jaga kesabarannya, tetap jaga baktinya sama orang tua, gitu ya. Tetap ikhlas ya, Bismillah ya, ya Allah. Pokoknya makin pahit, makin yakin kalau Allah tuh pasti akan ngasih Mbak Mada balasan yang terbaik. Baik, Mohon doanya ya, teman-teman. sama teman-teman ya. Semangat Mbak, semangat. Semangat. Baik, jazakumullah khairan. Percaya Mbak Mada, percayalah sama omongan saya yang punya nur di belakang saya ini. Ustazah itu masuk psikologis, masuk di psikiatri nggak sih itu? Mbak Winda mungkin aja. Masuk banget. Ya, masuk ke harusnya masuk pasien psikiatri bisa-bisa tuh ya masuknya ya. Karena ibu saya masuk pasti defensif dia Win ya. Pasti ya, defensif. betul. Kenapa? Emang gue Iya, gila betul. begitu. Betul. Tadi Rukia emang gue kemasukan jin. Betul, pasti betul. Itu Makanya kayak aku ibu bilang saya itu yang mesti kita jaga ya mental Mbaknya. Udah kalau misalnya memang kita punya, kan orang tuanya sudah tidak bisa dikendalikan, istilahnya kan di luar kendali kita lah. Artinya kita bisa kendalikan ya hidup kita, cara kita sendiri. Ya udah kitanya aja yang ini yang berusaha untuk tegar. Setiap Mbak Hen berusaha untuk bersabar, minta sama Allah, ya Allah, aku tawasul. Ini tadi ibu habis ngomongin sesuatu nih yang aduh nusuk banget ya Allah, tapi nggak apa-apa dah, aku ikhlas, aku tawasul ya Allah. Namanya tawasul apa? Barter. Ya Allah, aku minta apa yang paling Mbak Hen dipengenin, minta sama Allah, aku tawasul ya Allah, ya kabulin doaku saat ini nih. Jadi makin berat ujiannya, makin ada aja nih dari orang tua misalnya, makin kencengin doanya, barter sama Allah terus. Insya Allah. Siap. Ya. Kalau orang berilmu makin senang dia ketika dia makin terima, ada aja nih, ada lagi, wah gue tawasul lagi sama Allah, itu senjata banget tuh Pak Allah, Masya Allah. Oke, jazakumullah khairan kasiron teman-teman semua, alhamdulillah, terima kasih yang bertahan sampai akhir. Mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi manfaat buat kita, menjadi jariah buat kita, dan semoga ilmu ini bukan menjadi fitnah buat kita ya. Semoga bikin kita tambah taat sama Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya serahkan kepada Bu Winda. Alhamdulillah dengan berakhirnya banyak tawasul yang mau kita panjatkan malam ini. Amin. Terima kasih kedatangannya tamu-tamu istimewa kami ya hari ini Umi ya, dari berbagai macam kelas, sering-sering main ya ibu-ibu. Pokoknya kita tiap hari Senin gitu ya. Jadi apapun pokoknya dipantengin aja. Minggu depan kita libur insya Allah. Jadi minggu depan nggak usah masuk. Nanti kerajinan. Baik, kita dengan mengucap hamdalah. Mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan 3 kali.
Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa La anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustazah Winda. Jazakallah khair kawinnya Ibu.